Episode 10, Jatuh Cinta pada Pandangan Pertama. Reza Laksamana Putra, sang ketua OSIS, berhasil mencuri perhatian para murid baru. Suasana yang sebelumnya terdengar bising, saling mengobrol sendiri-sendiri. Kini, tiba-tiba hening. Beberapa siswi baru tampak terpukau melihat Reza, selain karena wajahnya yang memang sangat tampan. Padahal dia tidak sedang bernyanyi, namun suaranya sangat enak didengar. Suara yang khas, renyah, apalagi di sela-sela pidatonya, Reza membumbuinya dengan sedikit gurauan. Senyumnya terlihat sangat menawan. Sementara di pintu aula, Rizkia merasa ada yang aneh dengan dirinya. Ada rasa sesak di dalam dadanya. Namun Rizkia berpikir mungkin karena tubuhnya terguyur air as pagi ini. Jadi dia kedinginan. Mungkin dia sedikit masuk angin, atau mungkin saja karena saking gugupnya dia saat ini. Sama sekali tak terfikirkan olehnya jika penyebabnya adalah suara yang datang dari atas podium. Ketika suara Reza semakin jelas, detak jantungnya semakin cepat. Rizkia pun mulai sedikit panik. Dia semakin sibuk mengibas-ngibaskan kemejanya. Dia berpikir mungkin dingin dari kemejalah penyebabnya. David jadi fokus melihat ke arah Rizkia, namun wajah Rizkia belum terlihat jelas. Karena Rizkia sedang menunduk. Ketika Rizkia terlihat sedikit mengangkat wajahnya, seketika itu juga, David merasa seakan jantungnya akan melompat keluar. Dia merasakan ada hal yang aneh menjalar di dadanya. Seumur hidupnya, baru kali ini David merasakan getaran hangat seperti ini. Inikah yang disebut cinta pada pandangan pertama? Ya Tuhan, teriak David dalam hati. Kenapa ada bidadari di siang bolong begini? Tanya David dalam hati lagi. Apakah dia jodohku? Kenapa aku merasa seolah sudah pernah bertemu dengannya? Batinnya, jangan-jangan kaya yang di film-film itu. Hinta 1000 tahun. Gumamnya sendiri dalam hati. David juga tidak menyadari, tentu saja dia merasa pernah bertemu. Karena Rizkia sangat mirip dengan Reza, sahabat karibnya semenjak SD. David adalah murid pindahan dari Asdian 1 Mataram ke Asdian 1 Bulan. Sekitar kelas 3 SD. David pindah SD di mana tempat Reza bersekolah. Renata pun sempat sekolah di sana pada waktu kelas 1 SD. Sebelum kecelakaan tragis itu terjadi. Sehingga David belum pernah bertemu Renata sebelumnya. Rizkia yang diperhatikan oleh David. Hanya dia mematung, tampak canggung. Rasa basah yang menembus kulitnya membuat dia tidak nyaman. Gimana kak, boleh tidak? Tanya Wina lagi pada David. David tidak menjawab, dia sibuk dengan pikirannya sendiri. Dan matanya fokus melihat ke arah Rizkia. Dia terpana. Wah kak, gimana? Ulang Wina sedikit berteriak. Baru David tersadar. Ya sudah, satu orang saja sini, aku antar. Kamu sana kembali duduk, kata David dengan tegas. Gimana ya, kak? Memang yang basah itu baju dia. Tapi tadi aku yang numpahin es ke bajunya. Makanya aku mau antar ke Kopsis buat membelikan dia baju baru. Gak apa-apa, kan nanti bisa kamu ganti, kata David lagi. Sedang mencari celah agar bisa berduaan dengan Rizkia. Gak bisa gitu dong kak, kami aja gak saling kenal. Belum tentu juga kami akan sekelas nantinya. Jangan membuat saya seolah jadi orang jahat dong kak. Saya mau tanggung jawab atas perbuatan saya. Tukas Wina tajam. Ya sudah kalau begitu, ayo aku antar, kata David. Akhirnya mengalah, sudah tidak bisa menggunakan akal bulusnya untuk berduaan saja. Dengan Rizkia, bertiga pun gak apa-apalah pikirnya. Namun begitu, David masih mencari kesempatan. Dengan sengaja mengambil jalan memutar. Akhirnya sampai juga mereka di Kopsis, di mana di sini juga sudah disediakan mesin jahit untuk menjahit label dan logo. Dan bahkan, di sini bisa sekalian mengepaskan ukuran seragam agar sesuai dengan bodi masing-masing murid. Namun masalahnya bagian jahit. Kak Rini, saat ini dia sedang tidak ada. Menurut petugas penjaga, Kak Rini sedang ke toilet. Mereka pun harus menunggu Kak Rini kembali sambil menunggu mereka memilih bajunya dulu. David tak melepaskan pandangannya dari Rizkia. Sungguh pun Rizkia sedang nampak lusuh dengan pakaian berlumuran noda. Di mata David,
Dia tetap bagaikan bidadari yang turun dari langit. Tak terasa mereka pergi cukup lama. Tiba-tiba, ponsel David pun bergetar dengan kencang, menimbulkan suara. Ruth, Ruth, Ruth. David pun mengangkat teleponnya. Lu di mana, monyet? Tanya suara di seberang dengan nada membentak. David sampai kaget mendengar suara itu. Rizkia dan Wina pun turut heran. Gue, di Kopsis, nganter murid baru beli seragam. Bajunya basah, ada apa? Tanya David. Reza nyariin lu dari tadi? Lu ngilang-ngilang aja, gak ada ngomong sama kita. Sahut suara di seberang yang ternyata Ali. Duh, gimana dong? Masa para gadis gue tinggalin di sini sendirian? Kata David tanpa sadar. Lah, gadis ternyata, tumben amat lu peduli. Apakah dia cantik? Apakah akhirnya si kumbang ini telah menemukan sekuntum bunga? Seunik apa bunga ini? Sampai-sampai lu mau ninggalin Reza. Sangat tumben sekali lo ini, ledek Ali. Pada David ditelepon. Ah, berisik lu. Bilangin sama Reza. Bentar lagi gue kesana. Lagi nunggu Kak Rini, dia lagi ke toilet. Jawab David kesal. Jah, itu orang udah pada gede. Ini juga sekolahan. Bukan hutan rimba. Gak akan hilang. Ledek Ali lagi. Udah berisik. Tegas David sambil menekan tombol merah.